Halo, salam pembelajar, salam siswa berprestasi. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi di Sahabat Bio Channel, tempat private online materi biologi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang spermatopita atau divisi spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji. Baik. Nah, tumbuhan berbiji atau spermatopita, ciri-ciri umumnya kita bisa lihat. Yang pertama itu habitatnya kosmopolit, ya. Kosmopolit atau tumbuhan berbiji ini kita bisa temukan di mana saja. Di tempat yang lembab, di tempat yang kering, atau di tempat yang memiliki banyak kandungan air, tumbuhan spermatopita bisa kita temukan. Yang kedua, habitus atau bentuknya itu bervariasi, ya, bentuknya bervariasi. Mulai dari herba atau tidak berkayu, kemudian bentuknya merambat atau liana, kemudian terna atau tumbuhan yang memiliki batang, ya, tetapi dia lembek, ya. Kemudian semak atau tumbuhan yang sudah memiliki batang dan sudah bercabang tetapi ukurannya kecil. Kemudian perdu. Perdu itu adalah pohon yang berukuran kurang dari 2 meter. Ya, jadi setiap tumbuhan yang ukurannya kurang dari atau sama dengan 2 meter itu masih dikategorikan perdu. Dan bentuk yang terakhir itu dia bentuknya pohon. Ya, pohon atau tumbuhan yang sudah melebihi ketinggian 2 meter. Nah, ciri berikutnya adalah dia memiliki organ vegetatif. Ya, organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun sejati. Apa maksudnya daun sejati? Ya, apa maksudnya daun sejati? Nah, daun sejati itu adalah daun yang sudah memiliki bagian-bagian yang lengkap. Apa saja bagian daun? Ya, apa saja bagian daun? Ya, ketika dikatakan daun sejati, maka dia harus sudah punya tangkai daun. Ya, harus sudah punya tangkai daun atau petiolus. Apalagi dia harus sudah punya helaian daun atau lamina. Kemudian sudah harus punya tulang daun dan sudah punya pelepah daun. Itu yang dikatakan daun sejati. Dan ditambah lagi mungkin adalah ketika daun itu sudah berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, ciri berikutnya adalah dia memiliki pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut yang dimaksud adalah yang pertama, tumbuhan spermatopita ini sudah memiliki pembuluh xilem atau yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian adalah floem yang kedua, itu untuk berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan ciri yang terakhir adalah ini dasarnya, makanya dia dikatakan sebagai tumbuhan berbiji, yaitu dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki biji. Ya, jelas untuk ciri-ciri umum dari spermatopita. Nah, ini ada gambar yang akan berguna untuk di slide berikutnya. Nah, ini merupakan organ reproduksi dari tumbuhan spermatopita ini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat di pembahasan berikutnya.
Oke, kita akan bahas tentang pengelompokan tumbuhan berbiji. Iya, ini tumbuhan berbiji atau divisi tumbuhan berbiji atau spermatofita itu dikelompokkan menjadi dua subdivisi. Yang pertama ada gimnosperme dan yang kedua ada angiosperme. Gimnosperme adalah tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk mempermudah kita mengingat gimnosperme sebagai tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme sebagai tumbuhan berbiji tertutup adalah ketika pada saat pengucapan, ketika kita mengucapkan kata gimnos, ya, gimnos, dan posisi mulut kita itu tertutup, maka ini artinya adalah tumbuhan berbiji terbuka. Dan sebaliknya ketika mengucapkan kata angios, ya, mulut kita itu terbuka, maka ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Gampang ya? Baik, gimnosperme ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Cycadinae, yang kedua ada Ginkgoinae, yang ketiga ada Coniferae atau Coniferinae, yang keempat ada Gnetinae. Sementara subdivisi angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi hanya 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Baik, untuk lebih jelas kita akan bahas satu persatu subdivisi dari tumbuhan berbiji ini. Tetapi di video kali ini kita akan memfokuskan tentang gimnosperme, mengenai ciri-ciri umum dari gimnosperme, kemudian pembagian kelasnya dan ciri-ciri masing-masing kelas beserta contoh spesiesnya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita akan bahas mengenai gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya yang pertama akan kita bahas, ya. Ciri-ciri yang akan kita bahas pertama. Yang pertama, ciri-ciri dari gimnosperme adalah bakal bijinya menempel pada sporofil. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat di sini ada bakal biji, dia selalu menempel pada sporofilnya ini. Ya, selalu menempel pada sporofilnya. Dan bakal biji ini tidak dibungkus oleh daun buah. Ya, tidak dibungkus oleh daun buah. Atau daun buah itu disebut sebagai karpel. Ya. Nah, ciri yang kedua adalah tumbuhan gimnosperme ini dia memiliki sistem perakaran tunggal. Ya, sistem perakaran tunggal. Kemudian organ reproduksinya berupa strobilus. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan di gambar di slide sebelumnya. Ternyata ini merupakan organ reproduksi dari tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Nah, ciri lainnya adalah pembuluh angkutnya terkhusus pada xilem hanya terdiri dari trakeit. Ya, hanya terdiri dari trakeit. Nah, berikutnya ciri-cirinya adalah floemnya hanya terdiri dari sel tapis. Ya, hanya terdiri dari sel tapis. Dan ciri berikutnya adalah batang dari tumbuhan spermatofita ini sudah memiliki kambium. Ya, kambium ini merupakan yang memiliki fungsi untuk membuat batang itu menjadi lebih besar. Ya, untuk membuat batang itu menjadi lebih besar. Selanjutnya, daun pada gimnosperme itu berupa sisik atau jarum. Ya, sisik atau jarum. Nah,
bentuk daun ini akan membantunya untuk bertahan di dalam kondisi kering. Mengapa begitu? Karena semakin kecil bentuk daun ini, artinya stomata yang ada pada daun itu akan semakin sedikit. Akibatnya adalah penguapan akan lebih kecil. Ya, penguapan akan lebih kecil sehingga ketika tumbuhan ini menghadapi musim yang kering, maka dia akan bisa bertahan untuk hidup. Karena apa? Karena bentuk daunnya tadi. Selanjutnya adalah dia mengalami pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal yang dimaksud adalah dia hanya sekali mengalami fertilisasi. Ya, sekali mengalami fertilisasi. Nah, bagaimana prosesnya? Secara sederhananya begini. Tadi saya sudah katakan bahwasanya tumbuhan Gymnospermae ini organ reproduksinya adalah strobilus. Nah, strobilus itu ada yang strobilus betina dan ada yang strobilus jantan. Prosesnya adalah strobilus jantan memiliki sel kelamin jantan berupa sel sperma dan sel strobilus betina memiliki sel kelamin betina berupa ovum. Nah, prosesnya adalah inti sperma akan membuahi ovum dan akan membentuk zigot yang sifatnya 2N atau diploid. Begitu prosesnya secara sederhana. Ya, inilah ciri-ciri umum dari Gymnosperma. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembagian dari kelas anggota Gymnospermae. Nah, kelas yang pertama adalah Cicadinae. Contoh spesiesnya adalah Cichas rumpi atau pakis haji. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah habitus atau bentuknya menyerupai pohon palem. Kemudian daun roset batang, ya, daunnya roset batang. Daun roset ini terbagi atas dua, ada yang disebut sebagai daun roset akar dan ada yang disebut sebagai daun roset batang. Dikatakan sebagai daun roset adalah karena dia tumbuh atau keberadaannya berada melingkar di ujung batangnya. Kalau roset batang ya, berada di ujung batangnya, melingkar. Kalau roset akar ya, dia melingkar di pada permukaan batangnya. Seperti itu dia kalau untuk roset batang. Ya, tersusun rapi di ujung-ujung batang ini. Kemudian ciri yang berikutnya adalah daun mudanya menggulung, mirip seperti tumbuhan paku, ya, mirip seperti tumbuhan paku. Ciri berikut adalah Cicadinae merupakan dioecious. Yang dimaksud dengan dioecious adalah berumah dua atau satu tumbuhan Cichas rumpi atau pakis haji ini hanya memiliki satu alat kelamin. Bisa berupa strobilus jantan atau bisa berupa strobilus betina. Jadi, organ reproduksinya itu terpisah. Ya, terpisah. Jadi, supaya bisa terjadi pembuahan, setidaknya dibutuhkan dua pohon pakis haji ya untuk melakukan pembuahan. Dengan catatan, masing-masing ini memiliki organ reproduksi yang berbeda. Kalau sama-sama betina juga tidak bisa. Jadi dua pohon ini di sini harus memiliki strobilus jantan dan di sini juga harus memiliki strobilus betina baru bisa terjadi pembuahan. Gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri Cicadinae pada contoh spesiesnya Cichas rumpi atau pakis haji. Nah, kelas yang kedua adalah Ginkgoinae. Contoh spesiesnya adalah Ginkgo biloba. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pohonnya ya, dia seperti tunas pendek. Jadi pohonnya dengan tunas-tunas yang pendek dia.
Kemudian daunnya berbentuk kipas, ya, daunnya berbentuk kipas. Kemudian ciri berikutnya adalah dia dioecious, ya, sama dioecious juga atau berumah dua. Atau dalam satu tumbuhan hanya memiliki satu jenis kelamin atau organ reproduksi. Kemudian ciri berikutnya adalah biji dengan kulit luar berdaging dan kulit dalam itu keras. Nah, kalau diperhatikan ini bijinya, ya, ini bijinya. Kemudian di bagian luar kulitnya ini dia memiliki daging dan di dalamnya itu, ya, kulitnya sangat keras. Itulah ciri-ciri dari ginkgo ini atau ginkgo biloba. Baik, kita lanjut untuk pembagian kelas berikutnya dari Gymnosperma. Yang berikut ada apa? Ada kelas Coniferinae atau kelas Coniferae, ya. Contoh spesiesnya ada Pinus, Agathis alba atau damar, dan cemara. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Kita perhatikan. Ciri-ciri yang pertama, tajuknya menyerupai kerucut. Ini tajuk, ya. Tajuknya itu di ujungnya menyerupai kerucut. Nih. Kemudian daunnya berbentuk jarum, ya. Daunnya ini kalau diperhatikan daunnya ini berbentuk jarum atau kecil-kecil. Kemudian habitusnya atau bentuknya boleh berupa semak, bisa perdu atau pohon, tergantung ukurannya nanti. Kemudian umumnya dia dioecious, ya, dioecious atau berumah dua. Nih, ya, organ reproduksi jantannya dan ini organ reproduksi betinanya. Jadi organ reproduksi ini ada di pohon yang berbeda. Itulah yang disebut dengan dioecious. Tetapi sudah ada yang monoecious. Sudah ada yang monoecious, yang artinya di dalam satu pohon sudah terdapat dua organ reproduksi ini. Sudah ada sel kelamin jantan dan sudah ada sel kelamin betina pada satu pohon. Jadi untuk melakukan proses fertilisasi tidak perlu dua pohon, cukup satu pohon ketika dia sudah monoecious. Bisa dipahami, ya? Oke, kita lanjut ke kelas terakhir. Kelas terakhir adalah Gnetinae. Contohnya adalah Gnetum, Gnemon atau melinjo. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah tumbuhannya berkayu, ya, tumbuhannya berkayu. Kemudian batangnya bisa bercabang atau tidak, nih, ya. Ada yang lurus saja dia, tapi ada juga yang memiliki cabang. Kemudian daunnya menyerupai Angiospermae, ya. Daunnya menyerupai Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ya, inilah pembagian dari kelas Gymnospermae dan ciri-ciri serta contoh spesiesnya. Untuk lebih menambah pemahaman, ya, silahkan dicari tentang contoh-contoh spesies dari masing-masing kelas ini. Baik, sekian pembahasan kita tentang subdivisi Gymnosperma. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam pembelajar.